Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, baik, silakan dicoba kembali Light Audience 0213983596 ya. Oke. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hairul, silakan langsung. Iya. Ada yang saya ingin sharingkan Pak Siwo tentang sebuah keyakinan ini. Pertama, ada sebuah kisah yang saya menjadikan sebagai dasar pemahaman saya tentang kisah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar itu yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di tengah padang pasir Arafah sana, yang di mana Ya, silakan dicoba lagi Mas Hairul, katanya terputus. Dan iya, saya kembali buka 0213983596. Oke, bagi Anda yang ingin sharing, mohon maaf. Iya, Siwa terputus tadi, Siwa. Ya, kita coba lagi yang lain, silakan. Sekali lagi saya buka, atau kalau tidak ada penelpon mungkin kita akhiri sesi ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya karena ada beberapa komersial break yang harus kita dengar. Tapi saya coba kesempatan satu kali lagi, silakan 0213983596 kembali saya buka. Oke. Iya. Baik, katanya tidak ada Siwo ya. Kita break dulu Siwo ya. Oke, silakan Siwo. Assalamualaikum. Light Audience, nanti kita kembali lagi di sesi kedua. Saya akan coba terima 1 penelpon dan 2 SMS. Dan ya, sambil kita menunggu sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. The 4th anniversary of Light FM, Light Fantastic 4. 2012. Ikuti berbagai rangkaian acara di ulang tahun Light FM yang keempat, Fantastic Four. Rebut hadiah jutaan rupiah dan nikmati keseruan, keceriaan, dan kebahagiaan keluarga bersama Light FM. Kembangkan kreativitas putra-putri Anda dan tunjukkan kekompakan keluarga Anda dengan mengikuti lomba menggambar untuk anak dan menyanyi keluarga. Have fun bareng di Fun Bike Fam. Konser musik dan ajak keluarga Anda untuk menjadi sahabat alam di Keluarga Sahabat Alam Session 2. Experience the joy, happiness, and beauty of family with the 4th anniversary of Light FM, Light Fantastic 4. Stay close to your family. 105.8 Light FM, the best slow hit station, mempersembahkan Sound of Thursday, menampilkan Alin, Sanggup aku untuk melupakan dirimu, Lavina, terukis indah raut wajahmu dalam benakku. Vita Nova, Kuatkanlah hatiku Tuhan, agar ku sanggup mencari Jessica, semangat 45, berangkat kuliah. Kamis 5 April 2012 jam 7 malam di Piazza Gandaria City. Datang dan bergabunglah di Sound of Thursday. Gratis. Follow on Twitter @soundofthursday, @Gandaria City, @Shannon Project, and of course @LITFM 105.8. Sound of Thursday, supported by Gandaria City, organized by Shine On Project. Good morning. Sharing bareng Cindy dan Chris soal cinta pasti membuat pagi Anda jadi makin asik. You describe the moment. Suatu ketika, ia bercerita kepada salah seorang temannya. Dia bilang, sesuatu yang paling berkesan sehingga saya urung bunuh diri bukanlah ilmu pengetahuan, dokter jiwa, atau kekayaan, melainkan perasaan dicintai. There is love in the world. This is love. Menu-menu spesial dan kisah tentang cinta ada di sini. Yang namanya balas jasa itu tidak mungkin bisa dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya. Apapun, katakanlah gunung pun diberikan dia, gunung berlian. Tidak mungkin, karena ada satu hal yang tidak dilakukan anak, dilakukan orang tua. Kalau mau dicintai anak, cintailah orang tua.
Hanya di Cahaya Cinta. Setiap Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi di Morning Fresh with Light. Stay close to your family. Kathy dan Mondi nemenin saat Anda pulang kantor. Pasti pertanyaan pertama yang Anda tanyakan pada diri adalah kenapa? Why? Why do you love me? Nah, ketahuan tahunnya. Jangan kata nengkot. Saat macet atau saat stres. Sisi romantis kita sebagai seorang manusia itu muncul. Butuh kehangatan, butuh belayan. Apa hubungannya ya? Dingin soalnya Nyok. Tapi di belayan enggak lah kayaknya ya. Yang ada juga bajigur butuhnya. Karena banyak lagu-lagu yang bikin mood Anda jadi mantap dan tambah semangat. Hanya di Light After Hours setiap Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam di Light FM. Stay close to your family. Bagi-bagi kebahagiaan dan keseruan lainnya tentang perkembangan buah hati Anda di Hello Baby. Karena akunya kerja juga, waktunya dikit buat dia. Apa-apa tambahnya tuh minta digendong, minta ini, pengen digendong terus gitu. Aku mulai urus Indit sendiri, ada perubahan yang besar banget. Inditnya jadi dia bisa sekarang untuk makan sendiri. Kalau misalnya apa-apa, kayak dia beresin mainannya ke dalam box tempat mainannya itu dia beresin sendiri. Itu sekarang gitu. Kirim data Anda by email ke lightfmradio@gmail.com. Hello Baby, setiap Selasa, Rabu, dan Kamis jam 7.45 di Morning Fresh with Light bersama Cindy Purple dan Christoph Red. Stay close to your family. 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. fax number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat
hendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 Light FM, the best slow station. Light audience, masih dalam suasana berproses menuju kesejatian diri. Dan saya Sam Onyx, juga produser saya Jack Plum masih setia menemani Anda ya. Dan tentunya di ujung telepon teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Siwo, Assalamualaikum. Ya, sudah siap ya Siwo ya. Baik, lanjut dari tadi, sejak break tadi tidak sabar banyak sekali telepon yang masuk yang mungkin ingin sharing. Jadi seperti biasa Siwo, di sesi kedua kita akan terima 1 penelpon dan 2 SMS ya Siwo ya. Oke baik, silakan audiens 021398359906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Huda. Huda, di mana Huda? Di Pondok Gede. Pondok Gede, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sharingnya Siwo, menyangkut yang selama ini Siwo sering sharingkan perihal hukum sebab akibat dalam konteks proses menuju keyakinan, di mana yang selama ini saya tangkap dari Siwo, proses ini adanya di pikiran, adanya di kepala. Yang ingin saya mohonkan dari Siwo, mohon bisa direfreshkan kembali Siwo pemahaman hukum sebab akibat dalam konteks menuju keyakinan ini. Itu pertama. Kedua, apakah ada metode lain selain hukum kausalitas ini dalam rangka menuju keyakinan? Bila ada, mohon di-sharingkan Siwo. Selesai itu Mas. Sebentar. Mas Sudah sebentar. Ya. Mas Sudah. Iya, gimana Siwo? Jadi keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap Tuhan. Oke, ya itu saja. Iya. Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya baik, dan berikutnya Light Audience, saya coba bacakan dari SMS yang masuk. Ya, ini pertama dari Siwo, dari Ramlan di Otista. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, Siwo, saya mau sharing, apakah tauhid uluhiyah itu? Ya, tauhid uluhiyah itu apa? Dan yang kedua ini, Assalamualaikum Siwo. Siwo, saya pendengar baru dalam acara ini. Mohon kiranya Siwo sharingkan apa yang dimaksud kesejatian diri. Terima kasih, dari Markim di Bekasi. Markim di Bekasi. Ya. Oke, cukup Siwo ya. Ya. Oke, silakan Siwo. Apakah kesejatian diri itu? Ya. Mas Huda di Pondok Gede. Beliau mengangkat topik tentang bagaimana membangun keyakinan terhadap Tuhan. Beliau berangkat dari beberapa sharing kita terkait dengan masalah keyakinan, dan saya sepakat dengan apa yang saya tangkap dari beliau. Keyakinan itu adanya di kepala. Ya, kita bedakan dengan keimanan. Keimanan itu adanya di dada.
keyakinan itu ada pada wilayah rasional, sementara keimanan itu ada pada wilayah spiritual. Kita akan membahas keyakinan, berarti kita harus menggunakan kepala rasional. Di dalam wilayah rasional ini keyakinan. Halo? Lanjut? Saya lanjut ya. Keyakinan itu dibangun dari pemahaman. Pemahaman itu ada dua. Ada pemahaman yang masih mengandung keraguan-keraguan. Ada pemahaman yang tingkatnya lebih tinggi, sudah menyelesaikan semua keraguan-keraguan, sehingga sampai pada kesimpulan yang final disebut dengan yakin. Kesimpulan yang meyakinkan. Jadi pemahaman itu ada dua. Ada yang meragukan, ada yang meyakinkan. Kedua-duanya, baik yang meragukan atau yang meyakinkan, itu dibangun dari analisa-analisa yang terkait dengan definisi dan argumen. Semakin argumentasinya bisa kita terima, maka kita akan semakin naik dari yang keraguan menjadi keyakinan. Pada saat kita menganalisa, sehingga kita akan punya kesimpulan, kita membutuhkan adanya data-data, informasi-informasi. Sebagus apapun kita menganalisa, tetapi bahan yang dianalisa itu tidak mencukupi, tidak valid, maka kesimpulannya akan menjadi tidak valid. Kalau dalam kesimpulan itu ada keraguan, keraguannya pun tidak valid. Kalau di dalam kesimpulan itu sampai kepada kesimpulan final, itu pun juga tidak valid. Kenapa? Karena datanya tidak valid. Kebalikannya, seandainya data itu sudah mencukupi dan data valid, tetapi analisanya sembarang, analisanya tidak valid, maka seandainya terjadi kesimpulan yang meragukan, itu juga keraguan yang tidak valid. Kalau kesimpulannya itu sampai final kesimpulan yang meyakinkan, keyakinan itu pun tidak valid. Jadi, untuk menuju keyakinan yang valid, itu butuh data yang mencukupi dan valid, dan butuh analisa yang valid. Dari pendataan, analisa, sampai penyimpulan, itu semuanya ranahnya, wilayahnya ada pada wilayah rasional. Untuk sampai pada satu keyakinan yang valid, kita membutuhkan kaidah, aturan main, rule, ya.
Aturan main dalam hal ini terkait dengan aturan main berpikir, grammar berpikir. Ya, kalau kita ingin bertata bahasa yang baik, kita perlu punya kaidah berbahasa, namanya grammar. Kalau kita ingin menghitung dengan hitungan yang valid, harus ada kaidahnya. Kaidah dalam berhitung itu namanya aljabar atau matematika. Kalau kita ingin mempunyai kesimpulan yang valid, harus ada grammar berpikirnya, harus ada kaidah berpikirnya, bukan berpikir sembarang. Kaidah berpikir itu When the light goes down, I need you now. More than words can say, I need you now. and everything goes smoothly. Listen, Sweet Light, every Friday at 8 p.m. Miles away, nothing left of what we had. Just when I needed you most, you were miles away. Only on 105.8 Light FM, the best slow hit station. Stay close to your family. Ya, Light Audience, lagi-lagi terputus, tapi terus kita upayakan ya agar bisa menyelesaikan acara ini dan bisa kembali Siwo men-sharingkan apa yang telah Anda semua sharingkan ya. Ya, baik, gratis kita sambungan kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Ya, Siwo. halo. Ya, silakan lanjut lagi Siwo. Dilanjut lagi. Ya. Ya, dilanjut lagi sambil nyate. Silakan. Kita harus rela terhadap apapun yang terjadi. Kalau kita ingin tidak rela, ada pada sebabnya, bukan pada akibatnya. Iya, berarti kaidahnya kerelaan gitu ya Siwo ya. Ya, bukan hanya itu. Rela itu terhadap apapun yang terjadi. Oke. Ya, tetapi ada yang kita bisa tidak rela, tapi bukan kepada yang terjadi, tapi penyebab apa sehingga membuat ini terjadi. Itulah, sehingga kita orientasinya pada orientasi proses, bukan orientasi hasil. Saya lanjut. Kalau di dalam aturan bahasa, kaidahnya adalah grammar. Aturan berhitung, kaidahnya adalah matematika. Kaidah berpikir, itu aturannya disebut dengan logika. Kalau sesuatu bangunan berpikir itu sesuai dengan kaidah logika, itu disebut bangunan berpikir itu logis. Ya. Kalau tidak sesuai kaidah, itu disebut berpikir yang sembarang. Ekstrimnya disebut berkhayal. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun keyakinan terhadap apapun, maka prosesnya adalah mari kita dudukkan aturan main berpikir, kemudian kita mendata sesuai itu, kemudian kita menganalisa sesuai kaidahnya, kemudian kita menyimpulkan. Ya, istilah saya dalam berpikir, kita semua bisa berpikir, tapi untuk berpikir tertib itu perlu ada kaidahnya. Tidak sembarang berpikir, tidak tergesa-gesa menerima, tidak tergesa-gesa menolak, tidak tergesa-gesa mendudukkan ini sebagai data sebelum cek dan recheck.
misalnya seperti itu. Jadi itu proses yang terkait dengan bagaimana proses untuk menuju keyakinan. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah cara untuk menuju keyakinan terhadap Tuhan selain menggunakan perspektif hukum sebab akibat? Ya, kalau sering kita bahas kemarin, itu kan membuktikan adanya Tuhan, sehingga saya menjadi yakin bahwa Tuhan itu ada. Membuktikan keesaan Tuhan, ketunggalan Tuhan, sehingga saya menjadi yakin bahwa Tuhan itu hanyalah yang esa itu. Selain itu bukan Tuhan. Ya. Nah, adakah perspektif atau adakah bahan untuk menuju keyakinan itu selain menggunakan bahan hukum sebab akibat? Jawaban saya, ada. Pada awalnya saya mempunyai bahan ya untuk sampai kepada keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa, itu menggunakan satu hukum bahwa setiap yang ada yang membuat, setiap yang ada yang mencipta. Tapi ternyata akhirnya saya kebingungan sendiri. Banyak kontradiksi yang di dalamnya, yang saya istilahkan nanti itu bentuknya daur tasalsul. Daur itu berputar, ya. Tasalsul itu tidak berujung. Ya. Tetapi kemudian setelah saya menggunakan bahan yang lain, menggunakan perspektif objek yang lain untuk sampai kepada keyakinan, saya mendapati satu rumusan terkait dengan hukum sebab akibat, terkait dengan asbab musabab, sehingga kontradiktif yang saya alami sebelumnya itu bisa tertutup dan tidak ada lagi, sehingga saya bisa sampai pada kesimpulan yang yakin tentang Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa. Bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan membangun berpikir yang tertib, menggunakan sebab akibat. Adakah cara lain selain itu? Adakah perspektif lain? Adakah bahan lain yang kita pakai untuk membangun pikiran itu sehingga sampai pada kesimpulan keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu asa, Tuhan itu esa, selain menggunakan sebab akibat? Ada. Ya, yaitu salah satunya, dan bukan hanya itu, nanti ada yang lain-lainnya. Misalnya menggunakan eksistensi, ya, menggunakan perspektif wujud atau eksistensi atau ada. Jadi bukan menggunakan sebab akibat, bukan, tapi menggunakan perspektif wujud atau perspektif eksistensi, perspektif ada. Ya, mulai dari pertanyaan apakah ada itu, adakah ada itu, samakah antara ada dengan tiada, adakah tiada itu, bisakah ada dan tiada itu menyatu, apakah selain ada, apakah yang membatasi ada, misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan strategis yang bisa membangun pikiran saya selain dengan menggunakan sebab akibat, yang menyampaikan kesimpulan saya, kesimpulan yang meyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa. Kurang lebih
Seperti itu jawaban saya terhadap Mas Huda. Lanjut ke SMS dari Mas Ramlan di Altesta. Apakah yang disebut tauhid uluhiyah itu? Ya. Tauhid itu mengesakan Tuhan. Jadi Tuhan satu, satu yang tunggal, sendiri, tidak ada selainnya. Bukan kesatuan. Kalau kesatuan itu di dalam dirinya ada unsur-unsurnya, bisa dibagi. Ya, misalnya kalau kesatuan itu negara Republik Indonesia itu negara kesatuan. Ya, karena terdiri dari berbagai beribu pulau menjadi satu. Itu kesatuan. Satu yang jumlah itu bisa terdiri dari dua bagian, setengah dan setengah. Itu satu yang kesatuan. Itu satu matematis namanya. Disebut satu yang bilangan. Satunya matematis itu pasti kesatuan, bukan satu. Sehingga ada istilah saya satu, Mas Sem satu, kemudian Mas Ramlan satu tapi sudah ada tiga itu tadi. Jadi bukan satu yang tunggal, bukan satu yang satu, tapi satu yang kesatuan. Setiap satu yang kesatuan pasti terbatasi oleh unsur-unsurnya. Sementara mengesakan Tuhan itu meyakini ketunggalan Tuhan. Tuhan satu, bukan kesatuan. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah itu apa tuh? Uluhiyah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya keilahiyaan. Jadi ketuhanan. Hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, fungsi ketuhanan, posisi ketuhanan. Nah, ada dalam pelajaran saya itu yang membagi tauhid itu menjadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, di mana bedanya? Salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Kalau terkait dengan masalah uluhiyah, di dalamnya misalnya terkait dengan Tuhan Esa sebagai pencipta. Kalau tauhid rububiyah, Tuhan Esa dalam pengelolaan, dalam pengaturan, dalam pentadbiran. Nah. Jadi apakah beda antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah? Ya, beda tinjauannya, beda pembahasannya. Kalau tauhid uluhiyah itu kita memahami Tuhan sebelum dihubungkan dengan makhluknya. Nah, nanti pembahasannya itu dibagi menjadi dua, yaitu dibantu dengan tauhid sifat, ya, begini. Kalau kita melihat Tuhan, Tuhan yang tunggal yang esa, yang sempurna, kita melihat itu tidak kita hubungkan dengan makhluk-makhluknya. Ya, itu lebih kepada tauhid uluhiyah. Tetapi pada saat kita memahami Tuhan, kita memakrifati Tuhan, kita melihat Tuhan
tetapi dikaitkan dengan makhluk-makhluknya. Itu nanti lebih terkait kepada tauhid rububiyah. Misalnya begini, kalau kita sedang membahas bahwa Tuhan itu maha tahu, ya, bisa kita hanya melihat Tuhan, tidak kita hubungkan dengan makhluknya. Tetapi bisa juga pada saat kita membahas ilmu Tuhan, ya, ilmu Tuhan itu Tuhan tahu tentang apa? Misalnya Tuhan maha tahu terhadap makhluknya. Nah, ini nanti kaitannya dengan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pada saat kita memahami Tuhan sebelum kita hubungkan dengan makhluknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun pengistilahan ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, kebalik, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu yang saya dapati ya di pelajaran tauhid itu masih debatable, ya, karena ada yang membuat istilah yang menurut saya lebih presisi, itu ada istilah lain, ya, misalnya adalah tauhid zat, kemudian tauhid sifat, misalnya gitu ya, kemudian ada tauhid tentang tauhid at-tadbir misalnya, ada tauhid khaliqiyah, kemudian ada tauhid rububiyah, ada tauhid tentang wilayah, tauhidul wilayah misalnya. Saya memahami khususnya tentang istilah tauhid uluhiyah. Istilah ini masih debatable di wilayah para pembahas tauhid, ya, masih debatable. Jadi kalaupun ini istilah ini diterima harus dengan catatan, begitulah kira-kira. Tapi ada juga yang menggunakan ini sebagai sesuatu formula yang sudah paten. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Terakhir dari Mas Marham di mana tadi? Di Bekasi. Beliau tadi menginformasikan sebagai pendengar baru. Nggak masalah baru atau lama itu kan hanya masalah ukuran waktu, ya. Mutu seseorang tidak ditentukan oleh baru dan lama, tapi bagaimana kita mutu kita dalam memproses diri, itu yang lebih menentukan mutu kita. Pertanyaan beliau adalah, apa sih yang disebut kesejatian diri itu? Apa ya yang disebut kesejatian diri? Begini, tentu ini dengan perspektif saya, bisa benar, bisa salah, tapi saya memahami dan meyakini ini benar. Meskipun benar baru menurut saya, masih bisa direvisi, diperbaiki, dan seterusnya. Kesejatian diri, tapi ini juga hanya globalnya ya, karena kalau kepada yang detail kan ya saya masih selalu berproses menuju kesejatian diri gitu ya. Tapi globalnya begini, globalnya diri saya itu ada yang fisikal, ada yang non fisik. Saya itu punya badan dan saya punya jiwa. Saya yang jasmani dan saya yang rohani. Mana yang sejatinya saya? Apakah yang jasmani
Apa yang rohani? Ya, kita bisa melihat. Kalau saya mati, maka badan saya itu akan sudah tidak berfungsi lagi sebagai saya. Sehingga dengan kalimat mudah, saya itu bukan yang badan. Karena pada saat saya mati, ya saya masih ada kok. Tapi sisi yang spiritual, badannya yang sekarang saya fungsikan, saya pakai, itu bukan saya lagi. Sehingga saya yang sejati, kesejatian diri, itu yang spiritual, bukan yang fisikal. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau kita menilai baik buruk seseorang itu dari raga, dari badan, kecantikannya, ketampanannya, mancungnya, peseknya, pasti terjebak. Karena diri seseorang itu sejatinya bukan itu. Ya, itu dia sarana untuk kedirian saya, tapi itu bukan saya. Ya, kita bisa pilah lagi. Spiritual saya yang lebih sejati dibandingkan saya yang fisik. Itu saya memahami itu ada dua unsur. Yang satu adalah unsur nafsu, yang satu adalah unsur nurani. Nurani itu saya sebut sebagai unsur langit. Nafsu saya istilahkan dengan unsur bumi. Nafsu itu selalu mengajak ke bumi, nurani selalu mengajak ke langit. Nafsu selalu mengajak senang-senang, nurani selalu mengajak kepada yang benar-benar. Nafsu selalu mengajak kepada egoisme diri, nurani selalu mengajak kepada Tuhan. Yang sejatinya saya mana? Nafsu itu juga unsur saya, nurani juga unsur saya. Nah, akumulasi, sintesa dari nafsu dan nurani, itulah saya. Tapi saya yang sejati, apakah itu? Oh, belum. Itu baru saya. Pada saat nafsu saya lebih menang, ya itu saya, tapi bukan sejati. Pada saat nuraninya lebih menang ketimbang nafsunya, apakah itu saya? Ya, tapi belum yang sejati. Mana saya yang sejati? Saya yang sejati adalah manakala potensi dari nurani itu maksimal, potensi dari nafsu itu maksimal, tetapi nafsunya sudah mampu menyatu kepada nurani, sehingga yang saya senangi itu hanya yang benar-benar, bukan yang senang-senang. Sehingga diri saya itu selalu berorientasi kepada Tuhan, bukan kepada egoisme saya. Sehingga hidup saya ini didominasi oleh Tuhan melalui nurani saya. Nafsu saya sangat tinggi, jadi kesenangan saya sangat tinggi, tapi hanya yang benar-benar, karena sudah menyatu dengan nurani. Kesenangan saya, semangat saya sangat tinggi, tetapi yang bernuansa ke Tuhan, karena sudah menyatu dengan nurani. Pada saat nurani dan nafs itu sudah optimal,
kemudian menjadi suami istri, bukan pertentangan lagi, tapi saya menjadi satu diri di bawah kendali nurani dengan semangat nafas di bawah dominasi Tuhan. Nah, itulah saya yang sejati. Teorinya begitu. Kapan itu saya capai? Sehingga saya bukan hanya berkhayal tentang kesejatian diri saya, tapi saya mencapai pada kesejatian itu. Kapan? Nah, itu butuh proses yang terus-menerus, sehingga saya harus memulai dari memerangi nafsu. Memulai dengan mempertinggi spiritual nurani, sehingga dia menjadi pawang nafsu saya. Pada saat nafsu itu sudah menjadi murid saya yang nurani jadi gurunya, nafsunya jadi muridnya, kemudian sang guru itu mampu mengeluarkan seluruh potensi nafas, tetapi dengan orientasi nurani di bawah dominasi nilai-nilai ketuhanan. Ya, nggak tahu itu kapan sampai ke situ, tetapi yang terpenting adalah proses saya ke arah itu, apapun hasilnya. Kalau saya belum sampai dan saya sudah mati, maka akan ada episode berikutnya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami dengan kesejatian diri. Saya baru tahu ilmunya, dan juga ilmu ini belum pasti benarnya. Meskipun menurut saya sangat yakin bahwa ilmu saya ini benar, tapi masih bisa direvisi. Mudah-mudahan dengan ilmu ini saya bisa berproses lebih tertib. Teori ini penting untuk agar proses kita lebih tertib. Kalau teorinya saja salah, bagaimana kita mau berjalan di proses itu? Ya, kalau teorinya salah, cenderung prakteknya salah. Teorinya benar, mendukung untuk praktek yang benar, tapi ilmu itu tidak menjamin. Ilmu itu akan membantu kita kalau memang kita fungsikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berproses menuju kesejatian diri berarti berproses untuk menaikkan mutu nurani, mendudukkan nafas sebagai muridnya, kemudian sang murid itu dididik dalam budaya nurani dengan kebenaran-kebenaran dan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada saat nafas itu sudah mampu mengeluarkan potensinya dalam garis bimbingan nurani, maka manusia itu menjadi manusia yang satu, bukan manusia yang terpecah. Manakala antara nurani dan nafas masih berperang, belum menyatu, diri kita ini pecah. Yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan. Ya, tapi pada saat nafas sudah mengeluarkan seluruh potensinya di bawah bimbingan nurani, di bawah dominasi Tuhan, maka saya disebut menjadi manusia yang seutuhnya, bukan manusia yang split personality, pribadi yang pecah. Pribadi yang pecah itu selalu perang. Ya, saya senang tapi enggak direstui oleh nurani, sehingga ada dua kehendak dalam diri saya yang selalu bertentangan. Kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Ya, gitu kan? Ini saya senang, tapi kok nggak boleh? Ya. Pada saat saya menjadi diri saya yang manusia, kehewanan nafsu saya sudah
terdidik menjadi budaya nurani, maka saya sudah menjadi manusia utuh sebagai manusia, bukan manusia yang masih menyimpan karakter binatang. Itulah kesejatian diri. Terima kasih, mohon maaf waktunya lebih, ya gak diingatin. Gak apa-apa ya. Ya, monggo sih, sampai minggu depan ya. Waktunya lebih, dan saya mohon maaf, mohon pamit kepada teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam selalu berproses menuju kesejatian diri. Amin. Dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bro, pamit ya bro. Monggo bro. Pamit ke sama Mas Jack ya. Iya, Jack Plam-Plam sama Sarif. Oh ya. Sarif Moko Dompit. Titip salam sama yang Anda mau siapa. Oke, baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Ya, demikian acara berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwa Agus Hidayat. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Ya. Akhirnya saya Monix dan juga produser saya Jack Plam-Plam mohon diri. Kita ketemu lagi nanti dalam Light at Night sampai jam 12 malam. Ya. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa berjabat tanganlah jika Anda bertemu atau berpisah dengan sahabat. Niscaya akan bertambah akrab. Jabat tangan akan melebur kesalahan-kesalahan antara sesama manusia jika dilakukan sama-sama ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.